Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh-soleha, santri kelas 6 SD Baitur Rahman. Bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Dan mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar meskipun dalam pembelajaran daring. Baik anak-anak, pada video pembelajaran ini kita akan belajar pelajaran matematika dengan materi lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat benda-benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. Roda-roda dan peralatan rumah tangga umumnya memiliki permukaan yang berbentuk lingkaran. Lalu, apa ya lingkaran itu? Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Lingkaran dapat digambarkan seperti berikut. Kemudian, apa saja ya benda-benda yang berbentuk lingkaran yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari ini? Benda-benda tersebut diantaranya uang logam, permainan biang lala, roda, hula hoop, jam dinding, atau yang lainnya. Lalu, lingkaran mempunyai bagian-bagian atau dinamakan juga unsur-unsur lingkaran, yaitu diantaranya yang pertama titik pusat. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Dapat dilihat di gambar lingkaran berikut, ada titik pusat titik P sebagai titik pusat dari lingkaran tersebut. Kemudian unsur yang kedua yaitu diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Diameter biasa disimbolkan dengan huruf D kecil. Dapat dilihat pada lingkaran berikut, dimisalkan ada titik A, kemudian ada titik B. Ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B melalui titik pusat itu dinamakan diameter. Dan ingat, diameter bukan hanya garis tersebut saja ya, tetapi titiknya sembarang bebas di mana saja. Misal ada titik C di sini, kemudian ada titik D, ruas garis dari titik C ke D, itu juga dinamakan diameter. Atau misalnya ada titik sembarang E, kemudian titik sembarang F, ruas garis dari titik E ke F, itu juga dinamakan diameter. Ataupun misal ada titik G, kemudian ada titik H, ruas garis dari titik G ke H, itu juga dinamakan diameter. Baik, unsur lingkaran yang berikutnya yaitu jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Jari-jari biasa disimbolkan dengan huruf R kecil. Dapat dilihat di lingkaran berikut ada titik sembarang A, titik sembarang G, titik sembarang C, titik sembarang F, titik sembarang D, titik sembarang H, titik sembarang D, dan titik sembarang E. Nah, jika ada ruas garis dari titik pusat ke salah satu titik tersebut, itu dinamakan jari-jari. Misal nih, ruas garis dari titik P ke titik A, itu dinamakan jari-jari. Atau ada ruas garis dari titik P ke G, itu juga dinamakan jari-jari. Begitupun jika ada ruas garis dari titik P ke C, atau dari titik P ke F, atau dari titik P ke B, atau juga dari titik P ke H, ataupun misal dari titik P ke D, atau dari titik P ke E, itu juga sama dinamakan jari-jari. Jadi jika diameter garis lurus yang menghubungkan dua titik dan melalui titik pusat, kalau jari-jari garis yang menghubungkan titik pusat dengan salah satu titik sembarang pada lingkaran. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa AB sama dengan 2 kali AP, CD sama dengan 2 kali CP, EF sama dengan 2 kali EP, dan GH sama dengan 2 kali GP. Dan dapat diartikan, diameter sama dengan 2 kali jari-jari, atau D sama dengan 2 kali R. Jari-jari sama dengan setengah kali diameter, atau R sama dengan setengah kali D.
Unsur lingkaran yang berikutnya yaitu busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Contoh busur dapat dilihat pada lingkaran berikut. Ada lingkaran dengan titik sembarang A, kemudian titik sembarang B. Garis lengkung dari A ke B itu dinamakan busur. Ingat, titik sembarangnya bebas di mana saja. Yang penting, jika ada lengkungan dari dua titik tersebut, maka itu yang dinamakan busur. Unsur berikutnya yaitu tali busur. Tali busur adalah suatu ruas garis yang menghubungkan sembarang dua buah titik pada lingkaran tersebut. Contohnya, tadi dalam lingkaran tadi ada titik sembarang A dan titik sembarang B. Jika ada ruas garis dari titik A ke B, itu dinamakan tali busur. Lanjut, unsur lingkaran berikutnya yaitu apotema. Apotema adalah suatu garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran. Contohnya, misal di lingkaran tadi ada titik pusat P, kemudian ada titik C, yaitu titik di antara titik A dan titik B. Nah, ruas garis dari titik pusat P ke titik C itu dinamakan apotema. Ya, lanjut, unsur lingkaran yang berikutnya yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi busur dan tali busur. Contoh tembereng dapat dilihat di lingkaran berikut. Ada lingkaran dengan titik pusat P, kemudian misalkan ada titik sembarang A dan titik sembarang B. Ada tali busur yaitu ruas garis antara titik A ke titik B. Nah, tembereng itu daerah yang dibatasi oleh tali busur tersebut. Jadi, ini daerah yang diarsir warna biru itu dinamakan tembereng. Nah, tembereng itu ada dua macam, yaitu tembereng minor dan tembereng mayor. Yang diarsir biru tadi merupakan tembereng minor. Adapun tembereng mayornya yaitu yang berwarna putihnya. Karena sama ya, yang warna putih juga dibatasi oleh tali busur AB dan busur AB. Ya. Kemudian unsur lingkaran yang terakhir yaitu joring. Joring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Contohnya, ada sebuah lingkaran dengan titik pusat P, misalkan ada titik sembarang A dan ada titik sembarang B. Ada ruas garis yang menghubungkan titik pusat ke titik A, itu jari-jari pertamanya misalnya. Kemudian misalkan juga ada ruas garis dari titik pusat ke B sebagai jari-jari yang keduanya. Dan busurnya itu yaitu lengkung AB-nya itu ya. Nah, adapun joringnya yaitu daerah dalam lingkarannya. Nah, ini yang diarsir warna biru itu dinamakan joring. Joring juga sama seperti tembereng, ada joring minor dan ada joring mayor. Yang diarsir biru itu dinamakan joring minor. Adapun joring mayornya yaitu yang berwarna putih. Sama ya, seperti tembereng tadi. Ya, nah itulah materi tentang pengertian dan unsur-unsur lingkaran. Berikut contoh-contoh bentuk lingkarannya. Sekarang agar kalian dapat memahaminya, silahkan kalian kerjakan latihannya ya, yaitu ada di buku paket matematika halaman 87 nomor 1. Selamat mengerjakan. Ya anak-anak, demikianlah materi yang dapat Bunda sampaikan Terkait materi lingkaran. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.